Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, saya banggakan mudir daripada PTQ Al-Ikhwah Ustadz Taufik SPDI. Kemudian yang saya hormati Ketua PKPM Bakti Nusa, ya, lupa namanya tadi. Masya Allah masih muda ternyata, ya. Barakallahu fikum. Dan saya hormati para tamu undangan, orang tua wali, mungkin komite dan jajarannya. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia kali ini luar biasa, Masya Allah. Kalau kita melihat ke belakang mungkin ya, barangkali ini sebagai flashback kita masing-masing. Ini patut kita syukuri Bapak dan Ibu sekalian, ya. Sebab kurang lebih ya, kalau misalkan di tingkat SMP ini, berarti anak-anak kita, anak-anak putra-putra Bapak dan Ibu sekalian sudah kurang lebih 3 tahun belajar, gitu kan. Belajar ini bukan belajar yang hukumnya secara syariat itu mubah, ya, sunnah apalagi mubah, bukan. Tapi ini kategorinya adalah wajib. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, gitu kan. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak dan Ibu sekalian, sebab anak-anak kita sudah sabar dan istiqomah belajar di pesantren, yang tidak semua anak daripada orang tua bisa sabar istiqomah belajar di pesantren. Bahkan ada yang dipaksa-paksa pun sama orang tuanya, ujung-ujungnya nangis terus di pesantren, kemudian akhirnya minta keluar. Ya, ini berarti satu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak kita masih mau diarahkan. Apalagi misalkan dengan anak kita ridho, gitu ya, benar-benar ikhlas, ridho, bahkan bersemangat untuk belajar. Begitu. Ini satu yang patut kita syukuri, ya. Kemudian kalau melihat walaupun misalkan ini kalau nggak salah ini termasuk angkatan yang pertama yang waktu itu masih beasiswa, ya, beasiswa sebagian gitu ya, subsidi. Saya kurang paham persisnya, tapi yang jelas ini kalau di angkatan yang setelahnya itu ya ada berbayar lumayan gitu ya. Walaupun kategorinya mungkin nggak terlalu mahal gitu ya. Walaupun orang bilang pesantren itu sekarang mahal, pesantren sunnah itu mahal-mahal, ya. Kok bisa begitu sih gitu ya? Ya, bagi orang yang nggak, mohon maaf ya, mungkin sebagian mungkin ada Bapak dan Ibu mungkin yang pernah aktif di pesantren atau di yayasan. Ya, sebenarnya bayaran pesantren itu bukan mahal, tapi memang tuntutannya adalah seperti itu, karena ternyata biaya pendidikan itu, biaya operasional pesantren itu memang besar gitu ya. Sehingga kalau sekarang viral biaya pesantren mahal, ya, kemudian akhirnya nggak bisa bayar, kemudian akhirnya memutuskan keluar dan sekolah di sekolah negeri atau sekolah umum, ya, kemudian viral banyak yang berkomentar dan lain sebagainya. Ya, mungkin yang komentarnya tidak bagus biasanya orang yang pernah pengalaman di pesantren. Kalau kayak saya, Bapak dan Ibu, ya, walaupun belum lama di pesantren, tapi kita merasakan, ya, di yayasan itu betapa biaya itu sangat luar biasa besar dibutuhkan untuk kelangsungan pembelajaran anak-anak kita, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, untuk itu alhamdulillah di angkatan ini termasuk yang bayarannya tidak terlalu mahal, dan di Al-Ikhwah juga memang kita bayarannya tidak terlalu mahal. Bukan berarti segitu itu cukup Bapak dan Ibu untuk biaya operasional. Sebenarnya kurang, nggak cukup, ya. Alias itu sebagiannya adalah subsidi beasiswa Bapak dan Ibu. Ini kita patut bersyukur, alhamdulillah di Al-Huda itu memang ada yang mahal, ada yang sedang, bahkan ada yang lebih murah. Cuman yang lebih murah itu biasanya kuotanya terbatas, kemudian biasanya berebut. Siapa yang dapat duluan dia bisa masuk, yang belakangan ketinggalan nggak dapat kuota, gitu ya. Nah, kemudian tetap saja ada biaya yang dikeluarkan, memang betul, gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu perlu kita
sadari bahwa biaya yang kita keluarkan ini bagian daripada perjuangan kita. Perjuangan bapak dan ibu untuk mendidik anak-anak supaya menjadi anak soleh dan solehah. Ya, dan itu adalah kewajiban bapak dan ibu sekalian. Sebenarnya itu bukan kewajiban sekolah, bukan kewajiban pesantren, ya, tapi pada asalnya adalah kewajiban orang tua. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, diri kita, ya. Terus kemudian siapa? Dan ahlikum, keluarga kamu, keluarga kalian, dari mana? Dari apa? Dari api neraka. Ya. Cara menjaga kita dan keluarga kita dari api neraka adalah mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang saleh. Ya, saleh dan solehah. Nah, ini asalnya adalah kewajiban orang tua. Ya. Cuman kan kadang kita di rumah nggak bisa dong 24 jam mendampingi anak kita untuk mengajari mereka ilmu agama dan seterusnya. Kan begitu. Maka kita bersinergi dengan siapa? Dengan sekolah, dengan pesantren. Nah, disitulah peran orang tua kemudian memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dan ternyata yang diberikan pun sebenarnya adalah mayoritasnya kembali kepada anak-anak. Ya, di pesantren anak kita makan minum nggak Pak, Bu? Makan minum kan? Makan minum. Jadi yang dikeluarkan itu untuk anak-anak kita juga. Ya, kemudian belum lagi biaya lain-lainnya, kegiatan, pendidikan dan lain sebagainya. Nah, tapi semua yang kita keluarkan ini Bapak dan Ibu, nggak ada yang perlu disesali, sebab semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ini suatu yang sangat besar. Ya. Membiayai anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang ahli agama, untuk menjadi anak-anak yang penghafal Al-Quran. Gak mungkin Allah sia-siakan. Kalaupun kita ngasih 2.000 kepada orang di jalanan, itu pun Allah akan balas dengan pahala. Betul nggak Pak Bu? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Gitu kan? Sekecil apapun perbuatan baik kita, Allah akan tampakkan di akhirat balasannya. Ya, begitu ya. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu sekalian, ya, kalau kita sudah istilahnya bahasa kalau dalam Al-Quran dikatakan kalau sudah menenun benang menjadi kain gitu kan, sudah ditenun, sudah dipintal sedemikian rupa menjadi kain yang bagus, ya, benang-benang itu, maka kemudian jangan diurai kembali. Jangan diurai kembali. Ini suatu pesan yang sangat dalam dari Al-Quran. Wala takunu kallati naqadat ghuzlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah engkau seperti seorang perempuan yang mengurai kembali benang-benang yang sudah ditenun dengan kuat, yang sudah dipintal dengan kuat. Anak-anak kita Bapak dan Ibu, putra-putra Bapak dan Ibu, ini Masya Allah, mungkin dari SD bahkan sudah di sekolah Islami, kemudian SMP di pesantren. Itu ibarat pintalan-pintalan benang yang kita pintal, bekerja sama dengan pesantren, jangan kemudian diurai kembali. Ya, mungkin kita nggak sengaja mengurai, atau seolah-olah kita nggak sadar mengurai. Ya, tadi misalkan contoh, saya nggak menyalahkan kalau Bapak dan Ibu ternyata mungkin memilih di sekolah yang bukan pesantren, bukan sekolah Islami, tapi sekolah umum katakanlah, nggak masalah gitu ya. Tapi yang penting sekarang berarti tugas Bapak dan Ibu di rumah, gitu kan? Kalau memang Bapak memilih itu. Tapi memang yang terbaik adalah Bapak jangan jangan lepas dari sekolah yang Islami. Begitu, lanjut misalkan kalau di kita ada PTQ Imam Syafi'i. PTQ A gitu ya. Di situ dekat di Cikarawang ya, Cikarawang. Sarangpulang. Oh, Sarangpulang. Sarangpulang ya namanya. Saya lupa, pokoknya ke arah situ gitu ya. Itu ada SMA-nya masih buka kuota Bapak dan Ibu. Iya. Alhamdulillah di tahun ini nggak ada uang pangkal. Gitu. Mungkin barangkali informasinya kurang kuat dari Ustaz Taufik atau mungkin Bapak dan Ibu masih belum nggak ada uang pangkal, walaupun SPP-nya mungkin sedikit agak lebih mahal daripada PTQ Al-Ikhwah. Tapi sama ya? Sama, Pak. Malah sama. Oh ya, SMA-nya sama berarti. Sorry. Itu kesempatan Bapak dan Ibu, ya.
Kadang-kadang ini untuk anak-anakku sekalian. Mungkin kalian itu merasa pengen suasana baru, ya, lepas dari pesantren seolah-olah bebas, gitu ya. Tapi ingat anak-anakku, saya pernah mengalami muda seperti kalian. Di masa-masa kalian memang luar biasa godaannya. Maka anak-anak muda yang dia taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, menghafal Al-Quran, sekolah di pesantren dan sebagainya, itu pahalanya luar biasa. Sampai-sampai dikasih naungan pada hari kiamat. Yang orang-orang itu kepanasan karena perbuatan mereka di dunia, balasannya anak muda yang beribadah kepada Allah, yang taat, yang bertakwa, mendapat naungan di sisi Allah. Saking luar biasanya di masa-masa kalian, pahalanya luar biasa, gitu. Nah, jadi jangan kemudian senang bisa lepas dari pesantren, kemudian sekolah di sekolah umum, bisa bergaul dengan siapa aja. Itu belum tentu baik, ya. Seperti kalian naik kapal, ya. Kalau kalian nyebur dari kapal di tengah-tengah lautan lepas, mungkin pertama jebur, enak ya, berenang, gitu kan? Berenang, bahkan mungkin bisa main-main sama ikan yang ada di situ. Tapi coba antum bayangkan, lama-kelamaan, sanggupkah kalian sehari, 2 hari berenang di lautan lepas, yang di situ ada segala macam, gitu ya, kemudian belum lagi kelelahan? Itu luar biasa. Ibarat seperti itu. Ini ibarat ya, ibarat seperti itu. Mungkin kalian lepas dari pesantren senang bebas, kemudian ini, tapi lama-kelamaan kalian akan ditelan, ya. Oleh apa? Mungkin kalau di laut bisa hiu, tapi kalau di kehidupan lepas kalian bisa ditelan oleh pergaulan yang tidak baik. Maka tugas bapak dan ibu di rumah sekarang berarti, kalau kemudian tidak memilih melanjutkan di pesantren atau di sekolah Islami, ya. Tapi semua itu harus diusahakan. Bukan menakut-nakuti bapak dan ibu, bukan sama sekali. Tapi supaya tidak lupa, gitu ya. Sayang sekali, gitu. Sayang sekali kalau misalkan sudah dipintal sedemikian luar biasa anak-anak kita, gitu ya. Mungkin bahkan anak-anak kita sama kita pun bisa lebih pintar anak-anak kita. Hafalannya pasti lebih banyak anak-anak kita. Ya, kan sayang kalau terus kemudian tidak dijaga. Ya, untuk itu bapak dan ibu sekalian, terus semangat. Kalau mau menyekolahkan ke sekolah, ke pesantren, jangan khawatir, Allah yang akan jamin rezekinya. Asalkan kita sungguh-sungguh benar-benar memang memprioritaskan biaya sekolah anak-anak kita, maka insya Allah akan mudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah katakan, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, Allah akan mudahkan jalan-jalan kebaikan, solusi-solusi insya Allah. Man jadda wajada. Itu yang harus kita pegang, dan selama ini pun kita hidup adalah dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tentunya tidak lupa saya mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang hari ini diwisuda dan sekaligus pelepasan dan dikembalikan kepada orang tua. Dan tentunya mohon maaf dari yayasan barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan selama ini, selama 3 tahun kurang lebih, gitu ya. Mungkin pelayanan sekaligus dan kepada sekolah juga ya, Ustaz Taufik. Ya, karena memang banyak hal, banyak faktor. Kalau ada hal-hal yang belum di-ACC atau belum bisa diizinkan, mungkin itu mohon dimaklumi. Tapi semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kemaslahatan bersama, untuk kebaikan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.